Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, Pavilion Terpecah 2025. Pavilion Indonesia di Jepang raih rekor 3 juta pengunjung. So jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Yo guys, balik lagi di channel kita, tempat nongkrongnya anak-anak yang bangga banget jadi orang Indonesia. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang nggak cuma keren, tapi juga bikin senyum-senyum sendiri. Soalnya, Indonesia baru aja ngeguncang Jepang lewat pavilionnya yang super keren. Yap, lo nggak salah dengar. Pavilion Indonesia di Jepang sukses nyentuh angka 3 juta pengunjung. Gila nggak tuh? 3 juta orang datang buat ngerasain suasana Indonesia di negeri orang. Dan bukan cuma orang Indo yang datang, tapi mayoritas tuh warga Jepang yang sampai rela antre panjang berjam-jam cuma buat masuk ke pavilion kita. Awalnya, banyak yang mikir pavilion Indonesia bakal ya gitu-gitu aja. Pamer budaya, kopi, batik, tari-tarian, yang udah biasa lah. Tapi ternyata, pavilion ini malah jadi salah satu spot paling rame di seluruh pameran. Begitu dibuka, langsung rame banget. Banyak warga Jepang yang penasaran, pengen tahu gimana sih rasanya Indonesia itu. Tapi yang bikin mereka balik lagi dan lagi, bukan cuma karena isi pamerannya keren, tapi karena stafnya gokil abis. Kalau lo mikir staf pameran itu cuma duduk jaga stand dan bagi brosur, lo salah besar. Staf Pavilion Indonesia tuh energinya kayak nggak habis-habis. Dari pagi sampai malam, mereka senyum terus, sapa pengunjung satu-satu, dan selalu bikin suasana jadi rame. Bukan senyum yang formal kayak robot, tapi senyum yang tulus dan bikin orang ngerasa disambut kayak teman lama. Bahkan, banyak pengunjung Jepang yang bilang kalau mereka betah di pavilion ini karena ngerasa hangat dan diperlakukan kayak keluarga. Pokoknya, siapapun yang masuk langsung ngerasain vibe Indonesia banget. Santai, ramah, tapi tetap profesional. Kalau lo bandingin sama pavilion negara lain yang biasanya agak kaku dan serius, pavilion Indonesia tuh kayak oase. Warna-warni, penuh tawa, dan ramai banget kayak festival mini. Begitu masuk, lo langsung disambut aroma kopi Nusantara, musik gamelan lembut di background, dan visual LED gede banget yang nampilin panorama Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terus di dalamnya, lo bisa nyoba berbagai hal, dari nari bareng staff, nyobain baju adat, sampai bikin batik mini. Dan yang paling rame tuh area kopinya. Barista Indonesia dengan santainya nyeduh kopi sambil ngobrol sama pengunjung Jepang. Banyak yang kaget karena kopi Indonesia ternyata punya rasa unik banget. Salah satu alasan pavilion Indonesia jadi bahan omongan positif di Jepang, karena stafnya kreatif banget bro. Mereka nggak bisa diam, selalu ada aja ide buat bikin pengunjung happy. Kadang mereka bikin kuis dadakan, kadang ngajak pengunjung main angklung bareng, kadang juga tiba-tiba ngajak nari lagu heavy rotation rame-rame. Lu bayangin deh, warga Jepang yang biasanya kalem bisa ikut joget bareng di tengah pavilion, suasananya langsung pecah. Yang lebih lucu lagi, gaya mereka tuh santai banget, nggak kaku, nggak sok formal, cara ngomongnya hangat, cara mereka ngejelasin sesuatu juga gampang dipahami. Orang Jepang yang biasanya pendiam pun akhirnya bisa ikut ketawa bareng. Bahkan jargon-jargon yang biasa mereka katakan ke pengunjung sampai viral di seluruh Jepang. Selain tingkahnya yang seru, penampilan staf Pavilion Indonesia juga mencuri perhatian. Mereka pakai batik dengan warna-warna cerah dan tiap hari bisa ganti-ganti gaya. Ada yang pakai ikat kepala khas Bali, ada yang pakai tenun dari NTT, ada juga yang tampil modern tapi tetap ada sentuhan etniknya. Pokoknya kelihatan banget kalau mereka bangga sama budaya sendiri. Pengunjung Jepang sampai bilang kalau Pavilion Indonesia tuh kayak festival berjalan karena warnanya cerah dan orang-orangnya ceria. Area kopi juga jadi salah satu daya tarik utama. Stafnya nggak cuma nyeduh kopi, tapi juga cerita tentang asal kopi itu, cara panennya, sampai karakter rasanya. Tapi yang bikin seru, mereka nyampur penjelasan serius itu dengan gaya bercanda khas orang Indo. Jadi suasananya nggak kaku. Banyak pengunjung yang akhirnya nongkrong lama di area kopi cuma buat pengen ngobrol dan ngerasain suasana santai. Mereka bilang, Pavilion Indonesia tuh bukan cuma pameran, tapi tempat buat healing dari stres kerja.
Dan bener aja, tiap pojokan pavilion selalu rame tawa. Kadang pengunjung foto bareng staff, kadang mereka nyoba alat musik tradisional, kadang juga ikut main game kecil. Setiap harinya ada aja yang baru. Para staff ini nggak cuma ramah, tapi juga pinter banget ngatur suasana. Mereka nyiapin spot-spot keren buat pengunjung foto. Ada area dihias kayak pasar tradisional Indonesia, lengkap dengan becak, payung warna-warni, dan latar suara ayam berkokok. Banyak pengunjung Jepang yang langsung upload foto ke media sosial. Dan dari situlah Pavilion Indonesia makin viral. Tag hashtag Indonesia Pavilion sempat like di media sosial Jepang karena semua orang bilang suasananya paling hidup. Yang paling keren lagi, banyak juga pengunjung Jepang yang bilang kalau mereka baru sadar kalau Indonesia tuh negara yang sangat beragam dan penuh warna setelah datang ke pavilion ini. Keramahan dan kreativitas para staf ternyata berdampak besar banget. Setelah kunjungan itu, banyak orang Jepang yang jadi tertarik ke Indonesia. Ada yang mulai belajar bahasa Indonesia, ada yang nyari restoran Indonesia, bahkan ada yang langsung pesan tiket buat liburan, terutama ke Bali. Beberapa media Jepang juga nulis artikel tentang Pavilion Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses dan paling manusiawi. Mereka bilang pavilion ini bukan cuma pameran budaya, tapi juga nunjukin karakter asli orang Indonesia yang hangat dan tulus. Bahkan, beberapa perusahaan Jepang mulai tertarik kerjasama dengan UMKM Indonesia karena mereka terimpresi sama cara staffnya berkomunikasi dan presentasi produk. Jadi efeknya nggak cuma budaya, tapi juga ekonomi. Waktu diumumin kalau Pavilion Indonesia tembus 3 juta pengunjung, suasananya pecah banget. Para staf langsung bersorak, peluk-pelukan, dan ada yang nangis haru. Semua kerja keras mereka selama berbulan-bulan akhirnya kebayar lunas. Dan lucunya, banyak pengunjung Jepang yang juga ikut tepuk tangan dan ngucapin selamat. Mereka bilang Pavilion Indonesia tuh tempat paling menyenangkan selama pameran berlangsung. Angka 3 juta itu bukan cuma statistik, itu artinya ada 3 juta pengalaman positif tentang Indonesia yang dibawa pulang ke rumah masing-masing. Ada 3 juta senyum yang lahir gara-gara keramahan, kehangatan, dan tawa staf-staf kita di sana. Dari pavilion ini, dunia makin sadar kalau Indonesia tuh punya daya tarik yang beda. Kita nggak cuma punya alam indah dan budaya keren, tapi juga punya pribadian yang bikin orang lain betah. Ramah, tulus, santai, dan penuh tawa. Itu kekuatan kita yang nggak bisa ditiru negara lain. Rekor 3 juta pengunjung ini bukti kalau soft power Indonesia kuat banget. Cuma lewat senyum dan keramahan, kita bisa bikin dunia jatuh cinta. Jadi buat semua tim dan staf Pavilion Indonesia di Jepang, kalian luar biasa. Dan buat kita semua, yuk terus bangga sama Indonesia. Karena di balik semua tantangan, kita punya semangat dan kehangatan yang bisa ngerubah pandangan dunia. Indonesia, lo emang gokil! Pemirsa, diserbu ribuan pengunjung, warga Jepang mengaku terkesan dengan keragaman budaya yang ditampilkan di Pavilion Indonesia. Mereka bahkan menyebut ingin segera berkunjung langsung ke Indonesia. Oke guys, ya dia videonya ini. Jadi cetak rekor gitu ya, Pavilion Indonesia. Ini pameran yang memperkenalkan, yang membawa kebudayaan Indonesia gitu ya, keragamannya, keunikannya gitu, sampai cetak rekor 3 juta pengunjung. Bahkan juga dia punya feedbacknya pun sangat positif gitu ya. Banyak warga lokal ya, warga Jepang ini yang memang kebanyakannya mengunjungi Pavilion Indonesia dan memberikan respon dan juga feedback yang sangat positif. Banyak warga lokal yang sangat impress gitu ya dengan Pavilion Indonesia ini. Cetak rekor guys. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.